Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Adliani dengan NIM 220201062. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi pada perkembangan anak-anak, dewasa, dan juga lansia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nurse Isnaniar, SKEP MKEP. Menurut WHO, definisi anak adalah dihitung sejak seseorang di dalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun. Nah, kalau menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 1 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang masih di dalam kandungan. Jenis-jenis perkembangan anak. Secara umum, perkembangan anak adalah urutan pertumbuhan yang dibagi menjadi 4 jenis. Tumbuh kembang anak dilihat dari berbagai sisi. Nah, berikut penjelasan singkat. Yang pertama, perkembangan kemampuan fisik. Fokus pada faktor fisik anak, mulai dari pertambahan berat dan tinggi badan, perkembangan otak hingga motorik halus dan kasar. Seiring dengan perkembangan fisik, idealnya anak akan memiliki gerak tubuh yang semakin selaras. Koordinasi mata dan tangan juga semakin baik. Yang kedua, perkembangan kemampuan kognitif. Aspek ini terbagi menjadi beberapa tahap, mulai dari tahap sensori motor 0-24 bulan, praoperasional 2-7 tahun, operasional konkret 7-11 tahun, dan operasional formal sejak usia 11 tahun. Perkembangan kognitif fokus pada kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga yaitu perkembangan kemampuan sosio-emosional. Inilah aspek perkembangan yang fokus pada interaksi anak dengan orang lain. Aspek perkembangan ini juga mencakup perkembangan anak dalam mengekspresikan emosional. Misalnya menangis saat tidak puas, memukul barang, sampai tersenyum saat senang. Dan yang terakhir yaitu perkembangan kemampuan berbahasa. Nah, idealnya kemampuan berbahasa anak tumbuh pesat selama masa persekolahan atau mulai usia 1-5 tahun. Dari kemampuan berbahasa, Anda bisa mendeteksi adanya keterlambatan, gangguan pada faktor perkembangan lain seperti sensori motorik, psikologis, dan hingga kognitif. Menurut Elizabeth B. Harlock, ada 5 tahap perkembangan yang dialami pada masa anak-anak. Yang pertama, masa sebelum lahir atau pranatal. Masa pranatal dimulai ketika terjadinya pembuahan ovum oleh sperma yang menghasilkan zigot. Zigot ini kemudian tumbuh sebagai janin di dalam rahim selama lebih kurang 9 bulan sebelum lahir ke dunia. Yang kedua, masa bayi baru lahir atau newborn. Setelah melahirkan, tahap perkembangan manusia selanjutnya adalah sebagai bayi baru lahir atau newborn. Tahap yang berlangsung selama 0-2 minggu. Ini ditandai dengan proses adaptasi bayi terhadap lingkungan barunya. Yang ketiga, masa bayi atau babyhood. Masa bayi berlangsung antara usia 2 minggu hingga 2 tahun. Pada masa ini, seseorang individu sudah mulai beradaptasi dengan lingkungan terdekatnya. Pada masa ini, seseorang individu mulai berinteraksi dengan lingkungannya, belajar berkomunikasi, dan juga mulai mengasah kemampuan motorik dan sensoriknya. Yang keempat, masa kanak-kanak awal atau early childhood. Periode ini juga biasa disebut periode prasekolah, dimulai sejak anak-anak berusia 2 tahun hingga usia 6 tahun. Pada periode ini, seorang individu sudah mulai melakukan hal-hal sederhana secara mandiri. Selain itu, kemampuan berkomunikasi, berbahasa, skill motorik sensoriknya juga akan semakin berkembang pesat. Selain dengan keluarga inti, individu pada usia ini juga mulai berinteraksi dengan orang-orang di luar keluarga, seperti kerabat, tetangga, atau teman di kelompok belajarnya. Dan yang kelima, masa kanak-kanak akhir atau later childhood. Masa kanak-kanak akhir yaitu antara usia 6 hingga 12 tahun adalah masa di mana individu sudah memasuki usia sekolah, yakni taman kanak-kanak atau sekolah dasar. Di masa ini, seorang individu mulai mempelajari keterampilan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, dan juga keterampilan-keterampilan lainnya. Hubungan sosial individu juga berkembang luas dari sebelumnya. Menurut para ahli, masa dewasa memiliki 3 tahap, yaitu dewasa awal, dewasa media, dan dewasa akhir atau usia lanjut. Jika dilihat rentang umurnya, maka dewasa awal kurang lebih 20-40 tahun, dewasa media kurang lebih dari 40-60 tahun, dan dewasa akhir atau usia lanjut kurang lebih 60 tahun ke atas. Dewasa awal merupakan usia pengaturan, sedangkan dewasa media usia pemantapan, dan dewasa akhir adalah usia integrasi atau dengan kata lain usia muhasabah.
Masa dewasa pertengahan atau madya, atau yang disebut juga usia setengah baya dalam terminologi kronologis, yaitu pada umumnya berkisar antara usia 40-60 tahun, di mana pada usia ini ditandai dengan berbagai perubahan fisik maupun mental. Perkembangan fisiknya yaitu adanya penyesuaian diri terhadap perubahan fisik, fungsi-fungsi tubuh mulai menurun, tidak sekuat pada tahap sebelumnya, dan terjadi perubahan penampilan. Dewasa akhir atau lansia definisinya adalah merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan berbagai fungsi dan kemampuan yang pernah dimiliki sebelumnya, mulai dari perubahan penampilan fisik maupun mental, khususnya dalam berbagai fungsi dan kemampuan yang pernah dimiliki, dengan keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis. Batasan usia pada lansia menurut WHO dalam buku Utomo tahun 2015. Usia lanjut dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu A. Usia pertengahan atau middle age, yaitu kelompok usia 45-59 tahun. B. Usia lanjut atau elderly, yaitu antara 60-74 tahun. C. Usia tua atau old, yaitu antara 75-90 tahun. Dan yang terakhir yang D. Usia sangat tua atau very old, yaitu lebih dari 90 tahun. A. Perubahan fisik dan sensoris. Yang pertama yaitu pendengaran. Penurunan pendengaran merupakan kondisi yang secara dramatis dapat mempengaruhi kualitas hidup. Kehilangan pendengaran pada lansia disebut presbikosis. Yang kedua, gangguan pada sistem integumen. Pada lansia, kulit mengalami atrofi, kendur, tidak elastis, kering, dan berkerut. Kulit akan kekurangan cairan sehingga menjadi tipis dan berbercak. Kekeringan kulit disebabkan atrofi glandula sebasea dan glandula sudoriteria. Timbul pigmen berwarna coklat pada kulit dikenal dengan liver spot. Yang ketiga yaitu gangguan penglihatan. Perubahan penglihatan dan fungsi mata yang dianggap normal dalam proses penuaan, termasuk penurunan kemampuan dalam melakukan akomodasi konstriksi pupil akibat penuaan. Semakin bertambahnya usia, lemak akan berakumulasi di sekitar kornea dan membentuk lingkaran berwarna putih atau kekuningan di antara iris dan sklera. Kejadian ini disebut arcus senilis, biasanya ditemukan pada lansia. Gangguan yang keempat yaitu gangguan pengicapan. Hilangnya kemampuan untuk menikmati makanan seperti pada saat seseorang bertambah tua mungkin dirasakan sebagai kehilangan salah satu kenikmatan dalam hidup. Perubahan yang terjadi pada pengicapan akibat proses menua yaitu penurunan jumlah dan kerusakan papila atau kuncup-kuncup perasa lidah. Yang kelima, gangguan penciuman. Perubahan yang terjadi pada penciuman akibat proses menua yaitu penurunan atau kehilangan sensasi penciuman karena penuaan dan usia. Selanjutnya, B. Perubahan kognitif. Banyak lansia mengalami perubahan kognitif seperti daya ingat yang melemah. Dan yang terakhir, perubahan psikososial. Yang pertama, lansia akan merasa kesepian. Yang kedua, adanya gangguan tidur. Dan yang ketiga, gangguan kecemasan. Penyakit yang menonjol pada usia lansia. Menurut Nugroho dalam buku Utomo tahun 2015, penyakit yang menonjol pada lansia yaitu A. Gangguan pembuluh darah atau hipertensi dan stroke. B. Gangguan metabolik diabetes mellitus. C. Gangguan persendian reumatik, sakit punggung dan terjatuh. D. Gangguan sosial atau kurangnya penyesuaian diri dan merasa tidak memiliki fungsi lagi.